teman-teman semua, perkenalkan nama saya Taufik Christian Zakaria dari kelas MB4301 jurusan MBTI. Gimana? Apa kabar? Sehat? Sehat? Di sini saya akan menjelaskan tentang PT Gojek Indonesia. Kalian sudah pada tahu kan PT Gojek Indonesia yang sering kalian temui di jalan, memakai jaket hijau bertulisan Gojek. Gojek Indonesia pertama kali didirikan oleh Nadiem Makarim pada tanggal 13 Oktober 2009. Nadiem Makarim adalah lulusan program Master of Business Administration di Sekolah Bisnis Harvard. Nadiem Makarim mendirikan PT Gojek Indonesia ini terinspirasi dari bagaimana caranya Gojek terlepas dari kemacetan ibu kota Jakarta. Walaupun Nadiem Makarim mendirikan Gojek pada tahun 2009, tapi Gojek pertama kali diluncurkan aplikasinya pada tahun 2015. Waktu itu, Gojek hanya mempunyai 3 layanan, yaitu GoRide, GoSend, dan GoMart. Sekarang, Gojek berkembang menjadi 24 layanan. Kemudian ada CEO Gojek Indonesia sekarang. Setelah Nadiem Makarim ditunjuk oleh Presiden Jokowi untuk menjabat Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, CEO Gojek beralih tangan ke Kevin Alwi dan Andre Sulistyo. Kevin Alwi adalah seorang lulusan University of Marshall, yaitu di jurusan bisnis. Sedangkan Andre Sulistyo adalah seorang lulusan information di Sydney. Ketika Nadiem Makarim menjabat sebagai CEO PT Gojek Indonesia, Gojek berkembang menjadi perusahaan unicorn. Apa itu unicorn? Unicorn adalah perusahaan yang mempunyai nilai perusahaan lebih dari 1 miliar US dollar. Kemudian di masa transisi dari Nadiem Makarim beralih ke Kevin Alwi dan Andre Sulistyo, Gojek berkembang menjadi perusahaan Dekakon. Apa itu Dekakon? Dekakon adalah perusahaan yang memiliki nilai perusahaan lebih dari 10 miliar US dollar. Itu yang membuat Indonesia semakin berkembang ekonominya. Kemudian ada visi PT Gojek Indonesia. Visi PT Gojek Indonesia yaitu membantu memperbaiki struktur transportasi di Indonesia, memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam melaksanakan pekerjaan sehari-hari seperti pengiriman dokumen, belanja harian dengan menggunakan layanan fasilitas kurir, serta turut mensejahterakan kehidupan tukang ojek di Indonesia ke depannya. Lalu PT Gojek Indonesia mempunyai misi yaitu menjadi acuan pelaksanaan kepatuhan dan tata kelola struktur transportasi yang baik dengan menggunakan kemajuan teknologi, memberikan layanan prima dan solusi yang bernilai terhadap pengguna. Yang ketiga, membuka lapangan kerja selebar-lebarnya bagi masyarakat Indonesia. Yang keempat, meningkatkan kepedulian dan tanggung jawab terhadap lingkungan dan sosial. Yang kelima, menjaga hubungan baik dengan masyarakat yang terkait dengan usaha ojek online. Setelah visi dan misi dari PT Gojek Indonesia, ada moto yang selalu digaungkan oleh PT Gojek Indonesia, yaitu The Gojek Three Pillars. Yang pertama ada speed, innovation, dan social impact. Speed adalah layanan kami cepat dan kami terus belajar dan berkembang dari pengalaman. Kemudian ada innovation, yaitu kami bekerja keras untuk terus meningkatkan kualitas layanan kami sehingga memberikan kemudahan bagi pengguna. Yang ketiga ada social impact. Social impact yaitu kami bekerja untuk menciptakan dampak sosial yang positif bagi para pengguna. Kemudian ada kantor dan fasilitas Gojek. Kantor pusat Gojek berada di Kemang, Jakarta, dan kantor cabang Gojek terletak di berbagai penjuru daerah di Indonesia. Setelah berkembang pesat di Indonesia, Gojek berkembang di berbagai negara di Asia. Yang pertama di Singapura. Di Singapura Gojek yaitu bernama Gojek. Kalau di Vietnam bernama GoViet, dan di Thailand bernama Get. Itulah penjelasan profil perusahaan PT Gojek Indonesia. Mohon maaf bila ada salah-salah kata.
Sampai jumpa.